pekan lalu, tepatnya di pekan ke-22, terdapat pertandingan antara Persik Kediri melawan Bayangkara FC. Dari pertandingan itu, kini menyisakan perdebatan terkait keputusan wasit yang dipimpin oleh wasit Hadi Nur Cahya. Ya, salah satu yang menjadi sorotan adalah keputusan wasit saat momen pelanggaran pemain Bayangkara FC Wahyu Suboseto terhadap pemain Persik Kediri. Di pertandingan tersebut, terdapat momen krusial di mana pemain Wahyu Suboseto melakukan tackle berisiko saat coba merebut bola dari pemain Persik Kediri. Namun yang menjadi sorotan di pelanggaran ini, wasit tidak memberikan kartu kuning kedua kepada Wahyu Suboseto. Padahal secara teknis, pelanggaran tackle tersebut menunjukkan unsur kelalaian yang jelas. Wahyu Suboseto melompat dalam duel dengan kecepatan tinggi serta kehilangan keseimbangan meski titik kontak terlihat kaki bertemu kaki. Cara masuknya tackle menunjukkan tindakan ceroboh yang sangat berpotensi membahayakan lawan. Dalam interpretasi law of the game, pelanggaran seperti ini umumnya dikategorikan sebagai reckless challenge yang seharusnya berbuah kartu kuning. Menariknya, dalam pertandingan tersebut terdapat dua pelanggaran ceroboh yang dilakukan oleh pemain yang sama. Pada situasi pertama, wasit sudah benar mengeluarkan kartu kuning atas insiden pelanggaran tersebut. Namun pada situasi pelanggaran kedua, jenisnya juga serupa dengan pelanggaran sebelumnya, wasit justru mengambil keputusan yang berbeda, di mana wasit tidak mengeluarkan kartu apapun atas pelanggaran kedua yang dilakukan pemain yang sama, yaitu Wahyu Suboseto. Disinilah konsistensi wasit dipertanyakan besar. Perlu dipahami bahwa VAR tidak akan melakukan intervensi untuk memberikan kartu kuning kedua. Artinya meskipun tayangan ulang memperlihatkan pelanggaran sembrono, VAR secara regulasi tidak dapat memanggil wasit untuk evaluasi ulang. Dalam konteks second yellow card, seandainya wasit diberikan kesempatan meninjau ulang melalui monitor, kemungkinan besar kartu kuning kedua akan diberikan. Namun karena regulasi tidak mengizinkan intervensi VAR, dalam kasus pelanggaran ini keputusan tetap berada di tangan wasit di lapangan. Dan pada akhirnya kontroversi pun tidak dapat terhindarkan. Nah, dengan kejadian ini bagaimana pendapat kalian tentang keputusan wasit kali ini? Kabar selanjutnya, Persik Kediri akan berhadapan dengan tuan rumah Persis Solo. Ya, skuad Macan Putih akan melanjutkan pertandingan di pekan ke-33 melawan Persis Solo. Pertandingan tersebut rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 1 Maret 2026 pukul 20.30 WIB di Stadion Manahan Solo. Jelang laga kontra Persis Solo tersebut, pelatih Marcos Reina khawatir akan kondisi lini pertahanan saat ini. Marcos Reina menyampaikan bahwa anak asuhnya terlalu mudah kebobolan pada laga-laga yang dijalani. Terakhir, gawang Persik dihajar 4 gol kala menjamu Bayangkara FC di Stadion Brawijaya. Ketidaknyamanan Marcos Reina pada pertahanan timnya tercermin dalam komposisi bek yang ia pasang di setiap laga. M. Firly, Hamra Hehanusa, Kiko, dan Cecu Menese sering dilukir bergantian. Seakan tak ada pakem pasti mengenai siapa duet bek tengah utama. Kendati tak rapi dalam bertahan dan menanggung banyak kebobolan, di putaran kedua ini Persik menjadi tim yang cukup bertaji dalam mencetak gol. Anak asuh Marcos Reina mampu mencatatkan 10 gol dalam 5 laga terakhir. Gaya para pemain Persik Kediri dalam menyusun serangan tersebut menuai pujian dari pelatih Marcos Reina. Menurut Reina, anak asuhnya tampil impresif manakala bergerilya membongkar pertahanan lawan. Hadirnya John Toral dan Adrian Luna menawarkan warna baru bagi permainan Persik. Kreasi serangan Macan Putih kini lebih variatif dengan umpan dan pergerakan bervisi dari keduanya. Ditambah, Ernesto Gomez, Ezra Walian, dan Enrique cukup tajam di depan gawang. Sebelum bertandang ke Solo, Persik Kediri perlu segera menemukan solusi terbaik untuk lini pertahanan. Karena tanpa konsentrasi penguatan berarti pada pertahanan, tim Macan Putih bisa saja tertikam laskar sambar nyawa di Manahan.